Jadi kalau ditanya meaning and purpose itu apa maksudnya? Hidup yang sehat itu harus berdasarkan meaning and purpose. Jadi hidup itu harus punya arti dan tujuan. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi kenapa kita lakukan itu. Jadi dikatakan seharusnya kita itu bangun pagi sadar bahwa hidup kita itu ada artinya. Bukan saja tindakan kita sehari-hari itu bukan saja hanya untuk supaya kita survive. Jadi bukan untuk survival, mesti punya nilai lebih dari survival. Jadi kalau ditanya meaning and purpose itu apa maksudnya? Jadi itu harus ada arti dan tujuan. Misalnya contohnya apa? Itu adalah kembali ke saya. Misalnya saya akan bilang, oh saya harus sehat ya, harus sehat supaya apa? Supaya saya bisa melihat cucu saya nanti lulus universitas misalnya. Dan saya sendiri punya tujuan bahwa kalau cucu saya yang sekarang umur 3 tahun itu nanti menikah, saya mau datang tapi nggak mau di kursi roda ya. Tapi tentunya kalau orang lain barangkali sebagai contoh, kalau dia penulis buku dia punya project lagi, nanti saya mau bikin buku baru ya. Kalau scientist barangkali ada tujuan untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Ya pokoknya sesuatu tujuan lah, apa yang mau dia capai, angan-angannya apa. Jadi hal itu akan sangat berarti karena banyak penelitian mengatakan hidup itu harus ada arti dan tujuan karena itu akan memberikan resep untuk longevity, umur panjang. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa dengan punya hidup itu arti dan tujuan, Anda menambah 7 tahun dalam hidup Anda katanya. Jadi memperpanjang hidup Anda sampai 7 tahun. Tapi ada penelitian lain bilang yang mengumpulkan ya orang-orang di atas 50 tahun, 50 sampai 65 ribuan orang ini, kemudian diikuti selama 5 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun. Ada penelitian yang mengatakan peserta dari penelitian ini dikelompokkan ya, mempunyai skor yang rendah, yang artinya arti dan tujuannya tidak jelas lah. Jadi skornya rendah, sedang orang yang punya arti dan tujuan yang bagus, yang baik, itu skornya tinggi. Nah, setelah 5-6 tahun, orang-orang ini dibandingkan. Nah, ternyata yang punya skor tinggi itu, angka kematiannya ya, dalam kurun waktu 5-6 tahun itu, kurang daripada separuh dibanding kematian orang-orang yang tidak punya arti dan tujuan. Ya. Juga ada penelitian lain yang membandingkan. Orang-orang yang tidak punya arti dan tujuan dalam hidupnya, itu selama kurun waktu penelitian, itu angka kematiannya sampai 29%. Sedangkan orang-orang yang punya meaning and purpose yang jelas, jadi punya arti dan tujuan hidup yang jelas, itu kematiannya dalam kurun waktu yang sama, cuma 9%. Jadi 9% sama 29% itu hampir 3 kali lipat ya pengaruh arti dan tujuan dalam hidup. Jadi kalau sebagai dokter tentunya gampang kok. Apa sih arti dan tujuan dokter itu sebenarnya kan kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Ada 3 profesi yang dibilang officium nobile, noble profession. Jadi pekerjaan yang luhur. 1, guru. Ini membuat orang cerdas. Semua orang melalui guru kita SD, SMP, SMA. Kemudian yang kedua, ahli hukum. Ahli hukum juga dianggap kepanjangan tangan Tuhan karena ini bisa menentukan mati hidup seseorang. Hakim misalnya kan. Yang ketiga adalah dokter. Dokter itu sekali lagi bukan menyembuhkan, hanya kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang. Kita percaya, kitab suci berkata, kita punya Tuhan, Tuhan sang penyembuh katanya. The God that heals, jadi Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rapha. Demikian teman-teman, penting sekali punya arti dan tujuan dalam hidup. Jangan cuma asal hidup aja. Kenapa kalau begitu? Angka kematianmu tinggi. Semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.